Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan juga pelaksanaan ibadah umroh. Kali ini Abah akan menjelaskan mengenai tawaf di Baitullah. Ya, langsung saja ya. Ini khususnya bagi Bapak Ibu yang akan umroh maupun yang akan haji, alangkah baiknya bisa memahami apa itu tawaf. Kemudian berapa macam sih yang namanya tawaf itu? Kan mungkin Bapak Ibu mendengar ada yang namanya tawaf ifadah, ada yang namanya tawaf sunnah, ada yang namanya tawaf wada dan lain sebagainya. Untuk itu Abah akan jelaskan. Jadi apa yang dimaksud dengan tawaf di Baitullah, yaitu tawaf ini merupakan rangkaian ibadah di Baitullah yang dilaksanakan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad sampai kembali ke Hajar Aswad. Nah, itu dihitung 1 putaran. Adapun tawaf di Baitullah itu merupakan atau termasuk rukun haji, termasuk rukun umroh. Jadi kalau orang haji harus tawaf di Baitullah. Begitu juga dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Jadi harus menyelesaikan tawaf di Baitullah karena itu termasuk rukun. Tidak bisa ditinggalkan. Ya, tidak bisa diganti dengan bayar dam. Tawaf di Baitullah ini merupakan rukun bagi haji maupun ibadah umroh. Itu ya. Kalau tidak bisa melaksanakan ya, bagi orang yang haji maupun orang yang umroh, maka batalah hajinya, batalah umrohnya karena tidak bisa melaksanakan rukunnya. Itu ya. Nah, kemudian ada beberapa macam tawaf. Ya, maksudnya tawaf di Baitullah. Yang pertama yaitu tawaf kudum. Apa yang dimaksud dengan tawaf kudum? Jadi tawaf kudum adalah tawaf sunnah yang dilaksanakan saat seseorang itu baru masuk ke kota suci Mekah. Dan tawaf ini disunahkan dengan berjalan cepat di 3 putaran yang awal. Selanjutnya yaitu berjalan biasa. Nah, itu tata caranya. Ya. Jadi ada orang bilang itu yang namanya tawaf kudum itu tawaf selamat datang karena tawaf kudum ini merupakan tawaf sunnah bagi orang yang baru masuk ke kota suci Mekah. Itu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua tawaf ifadah. Apa yang dimaksud ya, dengan tawaf ifadah? Jadi tawaf ifadah ini merupakan salah satu rukun haji. Dan apabila tidak bisa melaksanakan tawaf ifadah, maka ibadah hajinya tidak sah. Sebagaimana tadi Abah jelaskan, tawaf di Baitullah itu ya termasuk rukun haji bagi yang melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau tidak bisa melaksanakan tidak sah. Dan tawaf ifadah ini ya untuk haji itu tidak bisa tergantikan, tidak bisa umpamanya diganti oleh orang lain, tidak bisa diganti dengan bayar dam. Jadi harus selesai dan dilaksanakan sendiri. Kalau tidak bisa maka tadi hajinya tidak sah. Jadi tawaf ifadah ini tawaf, ada orang bilang tawaf haji ya, karena memang tawaf ini merupakan tawaf pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan ya, yang dilakukan saat akan meninggalkan kota suci Mekah. Ya, tawaf wada ini bagi yang ibadah haji merupakan kewajiban. Bila ditinggalkan tanpa uzur yang disyariatkan, maka orang tersebut harus atau terkena dam.
Sedangkan tawaf wada untuk yang melaksanakan ibadah umroh hukumnya sunnah. Tuh ya. Jadi tawaf wada bagi orang yang melaksanakan haji hukumnya wajib. Kalau dia tidak bisa melaksanakan karena sebab yang tidak ada syariatnya, maka wajib tadi menyembelih 1 ekor kambing karena terkena dam. Itu ya, seperti itu. Nah, adapun untuk yang umroh, ya, tawaf wada ini hukumnya sunnah. Ya, contoh misalnya Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh. Pada saat menjelang kepulangan, biasanya mutawifnya atau pembimbingnya itu mengajak untuk melaksanakan tawaf yang terakhir karena ingin pulang. Andaikan Bapak Ibu sakit, kecapean, umpamanya tidak melaksanakan ya, tawaf wada, maka hukumnya tetap sah umrohnya karena termasuk sunnah bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh. Itu ya, jelas ya. Jadi tidak usah khawatir karena tempo hari ada yang bertanya ke abah-abah, saya itu pada saat umroh kan sakit, tidak melaksanakan tawaf wada, bagaimana hukumnya? Jadi hukumnya umrohnya tetap sah asalkan pada saat umrohnya dia bisa menyelesaikan rukun umrohnya, bisa menyelesaikan kewajiban umrohnya. Itu ya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat yaitu tawaf sunnah. Tawaf sunnah dilaksanakan boleh kapan saja. Tidak perlu memakai pakaian ihram. Tidak perlu melaksanakan sa'i. Tidak perlu juga, kadang kemarin ada yang bertanya, ya, ini saya pengen tawaf sunnah, apakah perlu mandi ihram? Nah, jadi tawaf sunnah ini kalau ingin mengerjakan tawaf sunnah, saya ulangi lagi, tidak perlu ya memakai pakaian ihram, tidak perlu melaksanakan sa'i, dan tidak perlu mandi ihram ya untuk tawaf sunnah. Adapun ketentuan di Masjidil Haram, kalau ingin tawafnya di pelataran Ka'bah, memang yang masuk ke situ diharuskan memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Nah, kalau laki-laki ingin tawafnya di situ, tapi melaksanakannya itu tawaf sunnah, maka ya boleh memakai celana dalam, boleh pakai kaos dalam, walaupun luarnya pakai pakaian putih-putih itu, pakaian ihram, tidak apa-apa karena tadi akan melaksanakan tawaf sunnah, ya, bukan sedang berihram. Dipahami ya? Nah, itu mengenai tawaf sunnah. Selanjutnya, kemarin itu ada yang bertanya ya mengenai tata cara tawaf sunnah, jadi minta dijelaskan. Di sini sekalian Abah akan jelaskan. Jadi tata cara tawaf sunnah Bapak Ibu, yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu supaya suci badan, suci juga pakaiannya. Kemudian ya, pakaiannya itu supaya menutup aurat. Selanjutnya supaya berwudu. Ya, berwudu sebelum tadi tawaf itu harus punya wudu dulu. Kemudian pada saat akan melaksanakan tawaf, jangan lupa diniati karena Allah, mintalah pahala dan rahmatnya Allah. Nah, kemudian ya, diusahakan tadi di dalam mempersiapkan tawaf di Baitullah, usahakan ya pada saat akan memulai itu sejajar ya badannya, sejajarkan dengan Hajar Aswad. Kemudian silahkan angkat tangannya ya sambil menghadap ke Ka'bah, lurus dengan Hajar Aswad, angkat tangannya, boleh isyarah karena kan sulit untuk mengusap Hajar Aswad. Nah, kemudian lakukan ya mengelilingi Baitullah atau Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dan tawaf sunnah ini ya beda dengan tawaf kudum. Kalau tawaf kudum itu tawaf yang awal baru datang ke Mekah, itu kan sunnahnya itu lari-lari ngincik di 3 putaran yang awal. Kalau tawaf sunnah berjalan seperti biasa saja dari mulai yang awal sampai yang ke-7. Nah, itu.
Nah, lakukan 7 putaran dari mulai Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi, balik lagi maksudnya, itu dihitung 1 putaran. Kemudian dari Hajar Aswad terus sambil mengelilingi Ka'bah sampai lagi ke Hajar Aswad, berarti dapat 2 putaran. Silakan laksanakan sampai 7 putaran. Setelah itu, kalau sudah selesai, silahkan menuju ke belakang makom Ibrahim. Nah, pada saat berada di belakang makom Ibrahim, ya, tuntunannya yaitu ya membaca wattakhidu mi maqam Ibrahima musholla. Selanjutnya silahkan sholat 2 rakaat. Nama sholatnya apa? Yaitu sholat sunnah, namanya sholat sunnah ya, sholat setelah tawaf. Nama sholatnya ya 2 rakaat. Nah, tuntunannya ya, rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas itu ya biasa, ya ibu-ibu di sini di Abah itu biasa dikenal dengan kulhu, katanya kulhu wallahu ahad dan seterusnya. Nah, setelah itu ya silahkan berdoa. Setelah berdoa ya disunahkan minum air Zam-Zam. Gitu ya. Nah, itu urut-urutan tawaf sunnah. Adapun umpama tidak minum air Zam-Zam, ya tidak apa-apa, tetap sah seperti itu ya. Umpamanya hanya tawaf saja, kemudian setelah itu melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, ya itu juga boleh sah. Adapun sholatnya umpamanya di belakang makom Ibrahim ini padat, boleh sholatnya umpamanya tidak harus lurus dengan makom Ibrahim. Ya umpamanya di tempat yang lainnya, di sebelahnya dan lain sebagainya umpamanya. Itu diperbolehkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Nah, itu ya sedikit pengetahuan mengenai tawaf di Baitullah. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan haji maupun yang akan umroh bisa memahami. Insya Allah di video yang lain Abah akan menjelaskan mengenai pahala tawaf di Baitullah. Apa pahalanya? Itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.